Ya, pada pertemuan ini kita masuk di pembahasan ya khusus, bisa dikatakan khusus tambahan rincian terkait dengan ismul ladzi la yansharif, kemudian nanti ada pembahasan ma'rifah dan nakirah sebelum masuk ke pembahasan marfuat. Kata penulis, isim yang tidak bertanwin. Faslun pasal, al-ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak bertanwin, ma fihi illatan. Apa yang fihi padanya illatan, dua sebab. Jadi isim yang tidak bertanwin itu pertama karena di dalamnya terdapat apa? Dua sebab, dua alasan dia dari tanwin. Dua alasan dia dari tanwin. Min ilalin tis'in, dari 9 ilah. Jadi semua sebab kata tidak ditanwin itu kalau dihitung satu persatu ada 9. Tapi 9 ini nanti ada yang harus berpasangan. Harus apa? Berpasangan. Iya. Satu dengan yang lainnya. Nanti akan disebutkan di bawah insya Allah pasangannya. Ini dua sebab dari 9 sebab. Awahidatun, atau nanti ada satu sebab. Takumu makomal illataini. Menduduki kedudukan dua sebab. Jadi ada kata tidak ditanwin alasannya karena satu saja. Terus ada kata tidak bertanwin alasannya karena ada dua. Paham ya? Jadi kata tidak bertanwin butuh alasan. Pertama karena ada dua alasannya yang bergabung. Yang kedua karena ada satu alasan. Kenapa butuh alasan? Itu pertanyaan kita. Karena itu keluar dari asal. Asal daripada isim apa? Kan bertanwin. Ketika keluar dari asal kita butuh alasan. Kenapa kamu tidak tanwin? Kenapa kamu tidak tanwin? Paham kan? Nah, alasan itu ada kata yang memiliki dua alasan. Dan ada kata hanya memiliki satu alasan. Iya. Wal ilalu tis'u, dan 9 sebab itu adalah secara keseluruhan dulu ya. Dari 9 ini nanti ada yang berdiri sendiri dan ada yang berpasangan. Tapi ini disebutkan dulu semua 9. 9 sebab kata dari tanwin itu dia adalah pertama al-jam'u, nanti akan diterangkan di bawah. Jamak. Kedua wawaznul fi'il. 3 wal adlu. 4 wat ta'nitsu. 5 wat ta'rifu. 6 wat tarkibu. 7 wal alif wan nunu zaidatani. 8 wal ujmatu. 9 wasifatu. Saya tidak rinci, lihat catatan 170. Penulis rahimahullah akan menyebutkan rincian masing-masing darinya. Jadi kita di sini tidak perlu terjemahkan. Yang penting inilah 9 ilah, 9 sebab kata tidak ditanwin. Pertama jamak, kedua wazan fi'il, ketiga adl, keempat ta'nits, kelima ta'rif, keenam tarkib, ketujuh alif wan nun zaidatan, kedelapan ujmah, kesembilan as-sifah. 9 ini satu persatu akan diterangkan. Ya jama'uha qaulu syair, terkumpul dalam ucapannya penyair. Jadi kalau antum mau hafal 9 itu boleh dihafal satu persatu begitu atau dihafal bait syair ini. Dia bilang ijma' wazin adilan annith bima'arifatin. Rokib wazid ujmatan fal wasfu kode kamula. Dia bilang ijma' yaitu jamak, wazin wazan fi'il, adilan adil, annith ta'nith, bima'arifatin ta'rif, rokib tarkib, wazid al alif wan nun zaidatan, ujmatan ujmah, fal wasfu al wasfiyah sifah kode kamula telah sempurna. Ini 9. Telah sempurna 9 sebab kata tidak bertanwin.
Nah, ini bagus nanti ini walaupun nanti di dalam baca kitab sebenarnya kita tidak terlalu nanti terlalu butuh kepada apa alasannya. Yang penting kita tahu ini kenapa di fathah ketika dijer tidak bertanwin. Kan begitu saja dalam baca kitab. Cuman kalau suatu saat dirinci apa sebabnya? Apa sebabnya? Nanti kita tahu. Ini sebabnya jama, wazan fi'il, adl, ta'nits, ma'rifah, tarkib, ziyadatul alif wan nun, ujma, wasf. Iya, 9. Sekarang datang rinciannya. Sebab pertama. Sebab pertama isim yang tidak ditanwin. Iya, sebab pertama isim yang tidak ditanwin. Fal jam'u. Sebab pertama karena dia jamak. Maksud daripada jamak di sini adalah jamak taksir pada dasarnya ya. Maksud sini adalah jamak di sini adalah jamak taksir. Cuman jamak taksirnya di atas bentuk khusus. Ya. Maksud daripada jamak di sini adalah jamak taksir. Tapi ada syaratnya. Tidak semua jamak taksir karena contohnya rojulun, rijalun, tanwin. Ya kan? Waladun, auladun, kan tanwin. Berarti tidak sembarang jamak. Bukan jamak taksir yang sembarang. Lihat. Syartuhu, syaratnya. Syaratnya. Ayyakuna ala sigoti muntahal jumu'i. Dia berada, syaratnya dia berada ala di atas sigoh bentuk. Dia berada di atas bentuk, sigoh bentuk, muntaha akhir, bentuk akhir, al-jumu dari jama. Jadi syaratnya harus dia berada di atas bentuk akhir dari jama. Bentuk akhir dari jama. Apa maksudnya? Kenapa dibilang begitu? 171. Dinamakan seperti itu, yaitu dinamakan bentuk akhir dari jama. Karena di antara jamak taksir, ada yang dijamak 2 kali bahkan lebih. Jadi jamak taksir itu ada yang dijamak 2 kali. Sudah dijamak lagi. Paham kan? Bahkan lebih dari 2 kali. Oleh karenanya, sigo muntahal jumu adalah bentuk akhir dari jamak. Karena sudah tidak bisa lagi dijamak. Iya. Karena tidak bisa lagi dijamak. Ketika sebuah kata datang dalam bentuk sigo muntahal jumu, maka kata tersebut tidak mungkin lagi dijamak dengan jamak taksir. Tidak bisa lagi dijamak setelahnya. Makanya dia bentuk apa? Bentuk akhir. Bentuk akhir. Anda sudah pernah contohkan di Mumti? Nah, contoh kata apa dulu? Ada kata kalbun. Bisa dijamak menjadi apa? Kilabun. Terus bisa dijamak menjadi aklub. Terus bisa dijamak lagi menjadi akalib. Jadi jamak itu bisa dijamak lagi. Tapi kapan bentuknya dibuat ke bentuk akhir dari jamak, enggak boleh lagi dijamak. Apa itu sekarang? Apa itu bentuk akhir dari jamak? Apa sigonya? Apa bentuknya? Kalau berada di bentuk itu maka saya tidak tanwin, itu satu. Yang kedua ini sudah bentuk akhir dari jamak, artinya saya tidak boleh lagi jamak. Saya tidak boleh lagi jamak. Penulis kasih tahu, kita kembali dulu di atas. Makanya di catatan kaki saya tidak kasih bentuk akhir dari jamak itu. Karena di atas dikasih di penulis. Kata beliau, wahyasi gotu, yaitu bentuk mafa'ila. Kalau antum dapat kata mafa'il, maka tidak boleh antum tanwin. Padahal dia isim. Dia isim. Paham kan? Tidak boleh antum tanwin. Kenapa bisa? Itu sigo muntahal jumu. Itu bentuk akhir dari jamak. Kenapa dibilang bentuk akhir dari jamak? Karena kata kalau sudah polanya mafa'il, tidak boleh lagi dijamak. Tidak boleh lagi dijamak. Tidak boleh lagi diubah. Nah contoh, masajidu. Contohnya apa? Masajidu. Anda perhatikan itu, masajida.
Ya, mafa'ila, masajida. Ya. Kalau antum melihat ya kata masajida itu bentuknya mafa'il. Darohima mafa'il. Gonaima mafa'il. Paham kan? Kenapa kita bilang mafa'il? Karena ada alif. Setelah alif ada 2 huruf. Kalau seperti itu model jamaknya ada alif, kemudian setelah alif ada 2 huruf, itu bentuk akhir dari jamak. Itu adalah bentuk akhir dari jamak. Atau mafa'il. Mafa'il. Ada alif. Setelah alif ada 3 huruf. Tengahnya ya sukun. Oh, itu juga bentuk akhir dari jamak. Paham kan? Jadi ada 2 bentuk ini. Kalau antum dapat 2 pola ini, ada kata sewazan dengannya. Sepola dengannya. Langsung. Tidak boleh saya tanwin. Kenapa? Karena ini sigo muntahal jumu. Contoh mafa'il. Nah, contoh masobihu. Maharibu. Itu salah harokat semua ya. Kasih doma semua. Bisa kasih doma semua. Iya. Maharibu. Dananiru. Paham ya? Ini bentuknya. Ini hanya sedikit contoh. Yang kita maukan adalah bukan contohnya. Karena contoh itu banyak. Polanya. Antum perhatikan pola yang tidak bertanwin. Mafa'ilu atau apa? Mafa'ilu. Kalau dapat itu maka tidak bertanwin. Nah, kalau dia tidak bertanwin berarti majrur dengan fathah. Kecuali dia beral atau dia diidofakan. Ini yang dimaukan di sini. Antum kembalikan ke belakang. Kata beliau wahadhil illatu. Sebab ini hiyal illatul ula. Inilah sebab yang pertama. Minal illatain. Dari 2 sebab. Allataini yang keduanya. Kullu wahidatin minhuma. Setiap salah satu dari keduanya. Tamna'us sorfa wahdaha. Menghalangi tanwin sendirian. Artinya tidak bergandengan dengan yang lain. Iya. Watakumu makomal illatain. Dan dia menduduki kedudukan 2 illah. Iya. Dia menduduki kedudukan 2 illah. Jadi ini sigo muntahal jumu. Ini termasuk satu sebab. Yang dia alasannya tidak bertanwin. Satu sebab ini menduduki berapa? Kedudukan 2 sebab. Kan nanti kan yang lain pasangan. Iya. Ini salah satunya. Karena nanti ada 2. Hanya ada 2 bentuk kalimat dalam bahasa Arab. Dia tidak bertanwin alasannya cuma 1. Dia tidak bertanwin alasannya cuma apa? 1. Ini yang pertama. Sigo muntahal jumu. Ini yang pertama. Sigo muntahal jumu. Nanti lagi akan datang yang kedua. Insya Allah. Iya. Jadi kalau antum ditanya masajidu, darohimu, masobihu. Kenapa tidak tanwin? Sigo muntahal jumu. Alasannya cuma 1. Sigo muntahal jumu. Bentuk akhir dari jamak. Bentuk akhir dari jamak. Itu alasannya. Cuma 1. Cuma 1 alasan. Iya. Dan kita sebagai pemula hafal polanya. Yang tidak bertanwin. Mafa'ilu, mafa'ilu. Itu penting. Itu penting. Hafal bentuknya. Kalau antum dapat dalam kalimat bahasa Arab, oh tidak bertanwin. Tidak bertanwin. Ini sebab pertama. Iya. Kita bahas hati-hati ini karena tidak akan lewat 2 kali. Kecuali di buku lain lagi. Kecuali di buku yang lain lagi baru lewat. Dipahami ini sebab pertama? Dipahami ini? Siapa yang belum paham? Iya. Kan dia satu sebab. Tapi menggantikan yang punya 2 sebab. Sama dengan yang punya 2 sebab.
Paham tak? Jadi kan nanti ada punya dua sebab. Misalnya Ahmadu, kenapa ada tanwin? Dua sebabnya. Dua sebabnya. Karena dia nama, wazan, fi'il. Berarti kan dua sebabnya. Ini satu sebab, tapi sama dengan yang punya dua sebab. Paham tak? Ini wahadil illatu, inilah sebab. Inilah satu sebab. Hiyal ullatul ula, dialah sebab yang pertama. Kan 9 sebab mas. 9 sebab tak? Dari 9 ini ada 2 yang memiliki satu sebab. Inilah sebab. Dan dia adalah sebab yang pertama dari 2 sebab yang setiap salah satu dari keduanya menghalangi tanwin sendirinya. Menghalangi tanwin dengan sendirinya. Watakumu makomal illatain. Dan menduduki kedudukan 2 sebab. Sudah mas? Berarti ini sebab pertama. Nanti ada sebab kedua berarti nanti akan datang. Sebab kedua yang dia juga menduduki kedudukan 2 illah. Ada lagi? Sebelum kita lanjut. Al-Qaf. Yakin Arjun? Pahamin Arjun? Betul. Lanjut. Sebab kedua. Wa amma waznul fi'il. Adapun wazan fi'il. Yaitu isim yang berwazan fi'il. Fal muradu bihi, maka yang diinginkan dengannya. Jadi tidak semua yang diinginkan dengannya. Imma ayyakunal ismu ala waznin khasin bil fi'il. Terkadang isim itu berada di atas wazan khusus fi'il. Jadi ada di sana wazan tidak berserikat antara isim dan fi'il. Tidak berserikat. Itu wazan khusus untuk fi'il sebenarnya. Tapi ada isim berwazan dengannya. Paham kan? Seperti apa? Seperti syammaro. Bitasdidil mim. Dengan ditasdid mimnya. Wazan apa ini? Fa'ala. Kan begitu? Iya, ada isim berwazan itu. Seperti ini syammar. Waduriba. Ada isim berwazan duriba. Duriba. Bil bina ilil maf'ul. Dibangun untuk maf'ul. Maksudnya dibangun di atas majhul. Iya, paham ator? Paham ator? Dibangun untuk majhul. Wan tolako. Dan ada isim yang berwazan intolako. Yang sewazan dengan imfa'ala. Isim ini semua ini. Wa nahwihi, dan yang semisalnya. Minal af'alil madiyati, dari fi'il madi. Al-mabdu'ati bihamzatil wasal. Yang diawali oleh hamzah wasal. Tahu hamzah wasal ya? Alif. Hamzah wasal itu maksudnya siapa? Alif. Yang diawali oleh alif. Cuman garis bawahi itu setelahnya. Ida summiya bisyai'in min dhalik. Jika diberi nama dengan sesuatu dari hal tersebut. Jadi itu syammaro, bukan lagi fi'il. Diberi nama seseorang dengannya. Duriba, bukan lagi fi'il. Diberi nama seseorang dengannya. Intolako, bukan lagi fi'il. Tapi diberi nama seseorang dengannya. Ini hayalan. Makanya lihat catatan 173. Yaitu jika wazan-wazan fi'il tersebut seseorang dinamai dengannya. Nah, misal contoh, ya, Sayyid menikah, lahir anaknya, dia kasih nama Duriba. Isim atau fi'il itu? Isim atau fi'il? Isim ke nama orang. Nama orang kan isim. Dia tidak boleh tanwin. Kenapa? Namanya sewazan dengan wazan fi'il majhul. Nah, misal lahir anaknya Sayyid, tidak nangis-nangis. Kan orang butuh nangis supaya dia tahu hidup atau tidak. Akhirnya dia pukul. Dia pukul anaknya supaya apa? Supaya nangis. Langsung nangis, langsung dia kasih nama. Duriba, dipukul. Paham ini? Paham Salim? Ini hayalannya ahli nahwu. Nah, hayalannya kalau ada kata, dia fi'il, diberi nama seseorang, tidak boleh tanwin. Ini hayalan walaupun tidak ada di dunia nyata.
Nah, siapa tahu Mas Salim, ya, lahir anaknya dia kasih nama Syammaro. Atau jangan Syammaro. Apa dia bilang? Dia kasih nama anaknya apa? Misalnya keluar menangis. Langsung dia kasih nama Bakka. Tahu Bakka dari kata Bakia. Bakia apa artinya Bakia? Menangis. Tapi dia wazankan dengan wazan fa'ala. Bakka. Sudah. Dia bilang Bakka Zaidun. Zaid menangis. Dia kasih nama anaknya Zaidun, tapi dia tambah kata menangis. Bakka Zaidun, 2 kata. Jadi nanti namanya Mas Bakka. Dipahami nih, antum pahami nih. Jadi ini Bakka enggak boleh tanwin. Kenapa? Kenapa enggak boleh tanwin? Ya isim berwazan fi'il. Ada pahami nih? Karena ini di atas wazan khusus untuk fi'il. Ini hayalannya ahli nahwu. Hayalannya mereka. Dipahami ya? Jadi kalau ada wazan fi'il ini dikasih nama kan menjadi isim, enggak boleh tanwin. Au atau juga boleh juga. Ini kan wazan, terkait dengan wazan. Au bisa juga atau yakunu fi awalihi, ada pada awalnya huruf pertamanya. Ada pada awalnya ziyadatun tambahan. Kaziyadatil fi'ili, seperti tambahan yang ada pada fi'il. Jadi awal pada nama itu ada tambahan seperti tambahan pada fi'il. Tambahan nama pada fi'il, iya tambahan yang ada pada fi'il. Lihat 174, apa maksudnya tambahan? Yaitu seperti tambahan ana itu yang ada pada fi'il mudhari itu maksudnya. Ada orang dia kasih nama anaknya awalnya hamzah. Kan seperti fi'il mudhari jadinya. Awalnya nun, awalnya ta, awalnya apa? Ya. Sudah enggak boleh tanwin. Paham kan? Misalnya ada orang misalnya Mas Ibrahim dia kasih nama anaknya Yansur. Nah, enggak boleh tanwin. Ansur, Nansur. Enggak boleh tanwin. Tapi kalau dibilang namanya Mansur. Tanwin, Mansurun. Kenapa Mansurun tanwin? Ya awalnya enggak ada tambahan fi'il mudhari. Nasirun. Ini kan isim fa'il. Isim fa'il. Tapi kalau sewazan dengan fi'il mudhari, enggak boleh semua ditanwin. Walaupun nama Arab. Walaupun dia nama Arab. Dipahami ini ucapan penulis? Ini sebab kedua enggak boleh tanwin. Iya. Wahuwa musyarikun lil fi'ili fi waznih. Dan dia musyarikun, berserikat. Artinya sama. Dan dia berserikat, yaitu sama. Lil fi'ili dengan fi'il. Fi waznihi itu pada intinya. Dia sama dengan fi'il dalam wazannya. Ka Ahmad. Seperti Ahmad, nama Arab tapi tidak ditanwin. Yazid, nama Arab, tidak boleh tanwin. Taglib, nama Arab, tidak boleh tanwin. Narjis, nama Arab, tidak boleh tanwin. Kenapa? Hah? Semuanya wazan fi'il. Paham kan? Ini sebab kedua. Ini bagus ini kita tahu langsung. Jadi pertama tidak boleh tanwin, sigo muntahal jumu. Kedua yang tidak boleh tanwin, wazan fi'il. Kalau ada nama yang berwazan fi'il. Iya. Berarti kita perlu hafal wazan fi'il. Ingat wazan fi'il 22. Wazan fi'il ada berapa? 22. Artinya kalau ada orang bernama dengan salah satu dari 22 itu, langsung jangan ditanwin. Anda jangan ditanwin. Paham Rafli? Contohnya apa Rafli? Ada orang namanya Istighfaro. Nah, namanya Istighfaro. Istighfaro kan wazan apa? Allah. Dia kasih nama itu supaya dia selalu meminta ampun. Itu harapannya Rafli terhadap anaknya nanti. Jadi, paham kan? Jadi nama anaknya apa? Istighfaro. Ya sudah enggak boleh tanwin. Ja'a istighfaru. Ro'aitu istighfaro. Marortu bi istighfaro. Dijer dengan fathah. Paham Mas Ibrahim? Itu hayalannya ahli nahwu. Hayalannya itu. Karena mereka menghayalkan kalau ada nama berwazan fi'il, tidak tanwin. Apakah ada contohnya atau tidak? Yang penting
Iya, kalau ada nama berwazan fi'il, enggak boleh tanwin. Terus sebab ketiga. Sebab ketiga. Antum harus pahami baik-baik ini. Jangan pindah kalau enggak paham. Karena enggak lewat. Sekali lagi tidak lewat lagi. Karena ini pembahasan tambahan dalam buku Nahwu. Karena pembahasan pokoknya adalah yang kemarin itu. Dijer ismul ladzi la yansharif, dijer dengan fathah. Itu saja. Cuman kita kan bertanya, apa saja itu isim yang tidak bertanwin? Ini pembahasan tambahannya. Ini pembahasan tambahannya. Sebab ketiga. Wa ammal adlu. Adapun adl. Adapun adl. Apa itu adl? Ya, fahuwa maka dia adalah kurujul ismi ansigotil asliyati. Adl itu artinya keluarnya isim dari bentuknya yang asli. Nah, adl itu artinya keluarnya isim dari bentuknya asli. Iya. Nanti akan dicontohkan. Iya. Ada kata dalam bahasa Arab aslinya lain, setelah itu diubah bentuknya. Ketika diubah malah dia jatuh dalam pelanggaran, akhirnya tidak ditanwin. Iya, seperti mereka katakan, contoh paling sering mereka sebut adalah karena ini nama yang terkenal, ya, Umar. Ini nama paling terkenal. Umar. Ini kata Umaru, mereka bilang tidak boleh tanwin. Jadi Umaru. Umaru. Kenapa? Karena ini nama terjadi adil katanya. Terjadi perubahan bentuk. Dari bentuk asli ke bentuk yang lain. Yaitu kata mereka Umaru asalnya Amir. Amirun. Itu kan bertanwin. Amirun bertanwin. Diubah bentuk Amirun ke sini. Maka ketika bentuknya berubah, maka tidak boleh bertanwin. Tidak boleh bertanwin. Sama juga nanti mereka bilang uhadu. Uhadu. Uhadu artinya satu-satu. Ya, itu uhadu artinya apa? Satu-satu. Ini uhadu, ini kata yang telah berubah bentuknya. Asalnya adalah wahidun. Bertanwin. Tapi karena berubah bentuknya, tidak jadi ditanwin. Ya, sama juga nanti ini contoh nama, ini contoh angka. Sama mereka bilang adalah ya sulasu. Tidak boleh tanwin. Sulasu artinya 3, 3. Bukan 33, 3, 3. Paham tak? Saya bilang ja'a sulasu. Datang 3, 3. Begitu. Ra'aitu sulasa. Saya melihat 3, 3. 3 kelompok, 3, 3. Nah, 3, 3. Kemudian marortu bisulasa. Saya lewat dengan 3, 3. Saya bawa orang 3, 3. Paham kan? Jadi bukan 3. Ini sulasu, kenapa tidak tanwin? Karena terjadi adil. Sebenarnya ini asalnya adalah salisun. Ya, bertanwin, ya kan? Atau paling tidak salah satun. Ya, salah satun. Intinya bertanwin. Ini kan salitun 3, salah satun 3. Paham ya? Ini bentuknya diubah ke sini. Supaya mendapatkan ini arti. Anda paham kan? Ketika berubah bentuk, tidak boleh tanwin. Ini disebut dengan istilah adl. Terjadi pemalingan lafaz. Khurujul ismi an sigotil asliyah. Keluarnya isim dari bentuknya yang asli. Jadi ada bentuk aslinya bertanwin. Kemudian dia keluar dari bentuk itu. Akhirnya tidak bertanwin. Ada contoh dari penulis insya Allah. Lihat. Kata beliau imma tahqiqon. Apakah perubahannya itu adalah tahqiqon, nyata? Apa dibilang nyata itu? Lihat 175. Diketahui aslinya.
Jadi contoh-contoh itu ditahu aslinya. Itu namanya perubahan yang nyata. Nyata itu karena dipastikan aslinya ada. Ka'uhadu. Seperti uhadu. Wa mauhadu. Ya, uhada. Wa mauhada. Wa suna'a. Wa matna. Cuman untuk matna tersembunyi harokatnya karena alif akhirnya. Kalau ini tidak ada masalah. Wa sulasa. Wa maslasa. Wa ruba'a. Wa marba'a. Ini kata-kata ini. Uhad, mauhad. Artinya satu-satu. Suna, matna. Dua-dua. Sulas, matlat. Tiga-tiga. Ruba, marba. Empat-empat. Bukan 44. Empat-empat. Berulang. Wahakada ila asyara. Demikian pula sampai ke 10. Oh ini faedah. Ini faedah. Sekarang berarti sudah saya bisa kasih tahu antum. Iya, kalau antum dapat angka 1 sampai 10. Antum dapat angka 1 sampai 10. Diubah wazannya ke fu'al atau maf'al. Maka tidak boleh ditanwin. Lihat tadi fu'al maf'al. Ahadun uhad. Dah? Ahadun uhad. Dipahami nih? Ini tadi kenapa wahid? Tidak ketemu dengan hamzanya. Ahadun. Dah? Ahadun. Menjadi apa? Uhad. Kalau ada intinya angka 1 sampai 10. Walaupun kata 1 sampai 10 ini di sini ya. Nanti kita naik tingkat ada perselisihan di atas 4. Di atas 4. Untuk tahap sekarang yang penting 1 sampai 10. 1 sampai 10. Angka 1 sampai 10 bisa diubah menjadi fu'al atau maf'al. Nah, lihat tadi uhad atau mauhad. Paham kan? Ya. Suna, matna. Sulas, matlas. Ruba, marba. Khumas, makmas. Terus, sudas, masdas. Suba, masba. Suman, matman. Tusa, matsa. Usyar, ma'asyar. Tidak boleh tanwin. Kapan diubah ke sini tidak boleh tanwin. Itu angka. Itu angka. Jadi diubah ke sini. Langsung tidak boleh bertanwin. Wazannya. Langsung tidak boleh ditanwin. Sampai 10 dia bilang ada catatan di bawah itu 176. Yaitu diubah ke wazan fu'al dan maf'al. Itu diubah ke wazan fu'al dan apa tadi di bawah? Maf'al. Fa'innaha maka sesungguhnya dia itu angka-angka itu. Ma'dulatun dipalingkan. Diubah an alfadil adadi. Dari lafat-lafat bilangan al-usul asli. Dari lafat-lafat bilangan asli. Mukarrorotan dalam keadaan berulang. Lafat bilangan yang asli berulang. Asli ya yang diulang. Fa'aslu ja'al qawmu uhad. Contohnya, maka asal ja'al qawmu uhad. Datang kaum satu-satu. Asalnya apa? Ja'u wahidan wahidan. Datang satu-satu. Belum bilang uhad, wahid-wahid. Sama ahad-ahad. Datang satu-satu. Jadi uhad artinya apa? Satu-satu. Perhatikan terjemahannya itu. Satu-satu. Iya. Wakada aslu mauhad. Demikian pula asalnya mauhad. Ketika antum bilang begini. Ja'al qawmu mauhad. Apa aslinya? Ja'u wahidan wahidan. Begitu jadinya. Datang satu-satu. Wa aslu ja'al qawmu matna. Asal datang kaum matna. Apa artinya ini? Datang kaum
Dua, dua. Lihat, ja'u itnain, itnain. Datang dua, dua. Wakadal baki. Demikian pula sisanya. Ini kan sampai dua. Boleh antum naik ke atas. 3, 4, sampai berapa tadi? Sampai 10. Berarti kesimpulannya, itu lafadz bilangan. Lafadz bilangan. Kalau dipalingkan wazannya ke fu'al dan maf'al, tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Paham ini? Nah, ini namanya terjadi pemalingan lafadz. Alasannya. Terakhir, wa imma takdiron. Kita selesaikan ini sebab ketiga. Kadang juga perubahannya itu ditakdirkan. Apa maksudnya ditakdirkan? Ditakdirkan aslinya dari wazan fa'il. Kita tidak bisa pastikan. Karena masalahnya gini. Kita tiba-tiba dengar orang bernama Umar. Apa aslinya? Mana kita tahu aslinya Umar. Tapi mereka katakan kita takdirkan aslinya apa? Fa'il. Yaitu takdirnya apa? Amir. Kan nama orang tidak bisa kita pastikan aslinya. Tidak bisa kita pastikan apa? Aslinya. Kalau angka betul. Karena makna matna dua-dua. Berarti ada dari angka dua. Kalau Umar dari mana? Kan begitu. Dari mana itu Umar? Mana kita tahu. Karena tiba-tiba datang Umar. Nah ayahnya kasih nama Umar. Kan begitu. Kita tidak tahu ayahnya bilang ini dari Amir. Saya jadikan apa? Umar. Cuman ditakdirkan asalnya fa'il. Amir. Mereka bilang begitu. Takdirkan. Kal a'lamil lati ala wazni fu'al. Hafal ini. Seperti nama-nama. Seperti al-alam nama-nama. Nama-nama. Allati yang ala di atas. Wazni fu'al. Nama-nama yang di atas wazan fu'al. Nama-nama yang ada di atas wazan apa? Fu'al. Kalau antum dapat nama berwazan fu'al. Pastikan jangan ditanwin. Semua nama berwazan fu'al tidak ditanwin. Itu nama yang diadil. Nama yang dipalingkan artinya. Seperti Umar, Zufar, Zuhal. Ya. Fa'innaha sesungguhnya dia lamma sumi'at tatkala didengar. Tatkala didengar. Mamnu'atan minas sorfi dihalangi dari tanwin. Walaysa fiha dan tidak ada padanya. Illatun zahiratun sebab yang nampak. Ghairul alamiyah selain dia sebagai nama. Qaddaru fihal adl. Maka mereka takdirkan padanya pasangannya adalah adl. Ini nama yang dipalingkan. Makanya dibilang ini takdiron. Adl takdiron. Jadi adl itu ada dua. Pemalingan itu ada dua. Ada adl tahkikon. Ada adl takdiron. Apa artinya adl tahkikon? Yang ditahu aslinya. Memang ada. Kalau takdiron. Yang ditakdirkan aslinya. Yang ditakdirkan aslinya. Wa annaha ma'adulatun an amir wa zafir wa zahil. Ini kata tiga tadi itu. Umar, Zufar, Zuhal. Itu dipalingkan dari kata amir, zafir, zahil. Paham ya? Itu aslinya. Itu aslinya. Iya. Lihat catatan 179. Demikian pula kata-kata yang semisal dengannya. Yang berwazan fu'al. Ya 179. Tidak harus tiga ini ya. Tidak harus tiga ini. Demikian pula kata-kata yang semisal dengannya. Yang berwazan apa? Fu'al. Yang berwazan fu'al. Jelas ini? Semua kata. Kalau ada kata bernama berwazan fu'al dari nama. Tidak ditanwin. Tidak ditanwin. Dipahami ini? Jelas kan? Misalnya ada nama di sana mudor. Tidak ditanwin. Mudoru. Karena fu'alu. Dah? Fu'alu. Ada nama lagi misalnya apa? Yang berwazan fu'al. Siapa yang pernah dapat nama yang berwazan fu'al? Fu'al doma pertama fathah kedua. Oh itu panjang. Fu'ade. Tapi kalau dibaca pendek. Fu'adu. Tidak boleh tanwin. Fu'adu. Kalau dibaca pendek. Iya. Apalagi kalau mu'ad kan ada alifnya panjang. Mu'adun tanwin.
Karena dia memang doma pertama, fathah kedua, tapi ada alif. Ini harus 3 huruf. Fu'al, baru tidak boleh ditanwin. Paham kan? Jelas ini? Semua nama yang seperti itu tidak ditanwin. Oh ini rincian sudah tinggi. Ini rincian sudah tinggi. Lebih tinggi kemarin yang di mumti. Kalau kemarin di mumti ringan. Nama pasangan dengan adel tidak ditanwin. Itu ringan. Oh ini sudah dirinci. Sudah dirinci. Wazannya apa, polanya apa, bentuknya apa. Itu sudah dirinci di sini. Ini membantu kita nanti untuk lebih dalam lagi. Dipahami ini? Paham sampai situ? Itu dulu 3. Jadi nama Umar, Zufar, Zuhal ini tidak bertanwin kan? Tapi tidak ada sebab yang nyata. Nah, sebabnya kenapa? Yang ada itu hanya ada satu sebab, yaitu nama. Yang jelas, kenapa dia tidak tanwin? Nama. Tapi kan nama tidak boleh berdiri sendiri, harus berpasangan dengan 2. Mau dibilang nama berwazan fi'il, tidak ada. Ya, tidak ada wazan fi'il fu'al. Ada nggak wazan fi'il fu'al? Tidak ada. Kayak yang ada kan fa'ala, fa'ila, fa'ula. Nah, nama yang beralif dan nun di akhir tidak ada. Ajem, nama Arab. Paham kan? Dipaham ini? Harus. Makanya nanti insya Allah. Belum ada ini. Belum ada keterangan pasangan. Nanti akan datang. Namanya nama tidak boleh berdiri sendiri. Harus berpasangan. Tapi kenapa tidak disebutkan? Belum ada. Belum lewat. Belum sengaja karena belum bahas pisah. Jadi ini caranya dengan mumti. Kalau mumti enak kita bagi pemula. Karena langsung dipasangkan. Kalau ini dibahas satu persatu. Ini membuat sulit di sini. Kalau mumti kan langsung dipasangkan kan. Nama bersama wazan fi'il. Nama bersama ajam. Nama bersama alif dan nun tambahan. Nama bersama adel. Nama bersama begitu. Langsung di mumti dipasangkan. Itu di buku dasar. Kalau di sini enggak. Satu persatu baru nanti disebutkan pasangannya. Disebutkan pasangannya. Di berikutnya insya Allah. Untuk makan dapat nanti. Ada pertanyaan lagi? Ini 3 sebab ya. Kita ambil 3 dulu. Karena ini ada 9. Ada 9. Silakan Ustaz. Tidak ada padanya sebab yang nampak. Ila kan sebab. Dohiro itu nampak. Kecuali nama. Kecuali nama. Qaddaru fihal adal. Dan mereka takdirkan padanya adil. Ya kan? Jadi adil itu sebab yang ditakdirkan. Sebab yang ditakdirkan. Bukan ini. Jadi illa di sini bukan huruf illa. Jangan digabung-gabung. Illa di sini bukan huruf illa. Ada keterangan padahal di illatain. Nah, ada keterangan 169. Ada tak? Penggabungan 2 sebab. Illatain 2 sebab. Berarti illa itu maknanya apa? Sebab, bukan huruf illa. Bukan huruf illa, tapi bermakna sebab. Ada Soleh? Wazan fa'ala. Yang antum maksud adalah fi'il atau isim? Fi'il. Ya mabni. Fi'il hukumnya mabni. Fi'il madi mabni. Kan fi'il saudara mabni semuanya. Sudah dibilang tuh fi'il. Ya kan? Cuman di sini kan jadi nama. Berarti kan jadi isim. Ketika jadi isim, mu'rob. Di-rob dengan ismul ladzi lain sorf. Itu maksudnya di sini Soleh. Ini ada nama berwazan fi'il. Ada isim berwazan fi'il.
Jadinya mu'rab soleh, enggak mabni. Karena sudah jadi isim. Paham soleh? Antum paham atau tidak itu? Betul. Dhamma, ja'a syammaru. Ro'aitu syammaro. Marotu bisyammaro. Kenapa jadi begitu? Kan sudah jadi isim. Ini ismul ladzi la yansarif yang berwazan fi'il. Nah, ada lagi? Silakan. Iya, beda artinya. Misalnya kalbun, kilabun, anjing-anjing. Nah, paham kan? Kemudian dijama lagi menjadi aklub, kelompok anjing. Banyak kelompok anjing. Dan dijama lagi menjadi akalib. Ya, tambah lagi jamanya. Kelompok anjing banyak sekali. Jadi sudah berkelompok. Jadi bukan hanya anjing yang banyak, tapi kelompok-kelompoknya banyak. Paham kan? Di mana itu? Di mana itu? Ma'dulatun. Kenapa dia? Sebab yang ketiga Ustaz luput makna tadi. Fa innaha ma'dulatun an al-fadhil adadi. Artinya Ustaz. Ma'dulatun al-fadil adat. Terus? Artinya Ustaz luput. Sesungguhnya dia dipalingkan. Diubah. Kan tadi sudah bilang adel, ada artinya adel tadi. Keluarnya isim dari bentuknya asli. Itu dibilang adel. Adel itu keluarnya isim dari bentuk asli. Berarti di sini artinya sesungguhnya dia dikeluarkan, dipalingkan, diubah. An alfat dari lafat-lafat, al-adadi bilangan. Dari lafat-lafat bilangan. Ustaz. Silakan. Ini Ustaz tanya fil madi atau fil mudori yang mirip Ustaz. Apa itu? Bisa misalnya ada orang kasih nama anak Ibiki. Bisa jadi itu Ustaz. Nah, sudah dibilang tadi. Jadi makanya dibilang tadi dibilang semua isim yang berwazan fi'il. Tidak boleh antum tanwin. Itu kesimpulan bagus kan dari penulis. Semua isim berwazan fi'il tidak boleh ditanwin. Mau fi'il amar, mudhari, madi, fi'il nahi. Tuh, misalnya antum kasih nama anaknya la tansur. Sudah tidak boleh tanwin. Tidak. Pokoknya hayalkan saja. Semua isim berwazan fi'il tidak boleh tanwin. Nama. Ada lagi? Silakan. Yang tahqiq biasanya dikhususkan untuk lafaz angka atau bisa yang lain misalnya barang atau bagaimana? Tidak ada yang lain. Tidak ada memang yang lain itu. Cuman angka yang bisa dikasih begitu. Oh, berarti dikhususkan. Nah, iya. Makanya dibilang nanti itu angka sama nama. Angka sama nama. Angka itu untuk sifat. Nama itu untuk yang nama. Yang dipalingkan. Nanti di alamiah ya. Ketika nanti ada penyebutan alamiah. Maka akan ada penyebutan pasangannya. Ketika ada nanti alamiah akan ada pasangannya. Insya Allah. Nah, jadi nanti itu dipasangkan kembali semua ini. Nama bersama ini, nama bersama. Insya Allah. Ada lagi? Silakan. Tentang sigo muntahal jumu, apakah di sini cuma mafa'ilah atau mafa'ilah, adapun kalau yang wazan yang lain model kiasi atau sima'i Ustaz? Yang mana itu wazan lain? Tentang Ustaz tadi yang jelaskan yang dari anjing, kilabun, kemudian aklabun, itu kan aklabun dia sima'i atau kiasi juga Ustaz?
Kenapa sampai ke situ itu? Nggak, yang saya tanyakan ini yang sigo muntahal jumu. Ya itu kan bukan sikomuntahal jumu yang kita sebutkan. Berarti terbatas cuman mafa'ila atau mafa'ila. Iya tahu. Selain itu dari jamak tanwin. Ya aklubun, kilabun, kan saya tanwin. Ingat, saya sudah bilang tadi toh, jamak taksir itu kan banyak, jamak taksir itu polanya. Ada 25 pola. Dari pola jamak taksir. Nah, kalau mau disebutkan semua ini, kita bingung lagi. Ada 25 pola dari pola jamak taksir. Dari pola jamak taksir ini yang banyak ini, ada yang tidak bertanwin. Yaitu 2 pola. Paham ini? Jadi kita mau tidak tanwin juga aklub. Tidak boleh aklubun, kilabun. Terus? Baik. Cukup Abu Zakaria. Tidak jadi belajar tafsir itu? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta.